911, what is the location of your emergency? My boyfriend is dead. He has, like, blood coming out of his mouth, and I don't know if, like, he had, like, an aneurysm or what happened. Right, okay, all right, okay. Listen, we're getting help out there, too. My boyfriend and I were playing last night, and Okay. like, kind of hide-and-seek kind of thing. So I fell asleep, and I woke up, and he was dead in the suitcase, so I don't know what happened. I don't know what happened. Is he awake at all? Is he conscious at all? No. He's purple. Is he breathing? No. All right. I need you to get him on the floor, flat on his back for me, okay? I did. I tried giving him CPR. All right. I tried giving him CPR. Yeah, okay. But nothing happened. He's purple. Okay, listen to me. There's a defibrillator available. I need you to get it for me, okay? What is it? You have an AED available? No. All right. Are you right by him now? I'm sorry? Are you right by him now? Yes. Okay. Lay him flat on his... Okay, ma'am, listen. Is he cold and stiff? Yes. Okay. Place the heel of your hand on his breastbone, right in the center of the chest, right between the nipples. Yes. Put your other hand on top of that hand. Baby, I'm telling you. Just by looking at him, you can tell. Okay. Ma'am? Please! Okay, he just gurgled. Okay. Listen to me. All right. I want you to place the heel of your hand. Okay, right between his chest, right between his breastbones. Yes. Put your other hand on top of that hand. Yes, we want to pump his chest for me hard and fast, going to this twice per second. I'm doing it again. Okay, no, just keep on pumping. That's all you need to do for me. Keep on pumping his chest for me. I don't need you to stop and talk or anything. I just want you to count out loud for me, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. This is mixing. Okay, ma'am, just keep on pumping his chest. That's all you need to do for me, okay? Yes. Come on, please. Hurry up. Okay, ma'am, they're driving here as fast as they can. Okay, don't stop to say hurry up. Just keep on pumping and counting. I'm still doing it while I'm talking to you, okay? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Please hurry. Okay, ma'am, they're getting there as fast as they can, okay? He's stiff and he's purple. Okay. Keep pumping his chest for me, ma'am. I'm still doing it, okay? What happened? Like, what happened? Okay, ma'am, just keep on pumping his chest for me, okay? They're in the parking lot. They should be up there shortly, okay? Yes. I'm still doing it, okay? All right, okay, good. And you found him in a suitcase, you said? Yes. We were playing hide and seek last night. I fell asleep. Ceritanya, perlu diakui, sangat mencurigakan. Bagaimana seseorang bisa lupa pada pasangannya yang berteriak-teriak semalaman di lantai bawah dan tidur begitu saja ketika sadar bahwa pasangannya tidak kembali ke ranjang mereka. Telepon Sarah masih tersambung ke layanan darurat 911. Dia tiba-tiba berkata bahwa George menderita aneurisma, suatu kondisi di mana pembuluh darah otak menonjol karena dinding pembuluh darah melemah yang menyebabkan dia mengeluarkan darah dari mulutnya. Namun, ini tidak tampak seperti gejala aneurisma yang umum, sebab jika merujuk ke informasi yang bisa dilihat di internet, penderita aneurisma akan menunjukkan gejala berupa migrain yang parah, gangguan penglihatan, dan masalah keseimbangan, bukan mengeluarkan darah dari mulut. Di saat yang bersamaan, ketika Sarah terus berkata dan meyakinkan kepada operator bahwa George sudah tewas, sebenarnya petugas fire department juga terus menginstruksikan Sarah untuk memberikan CPR kepada George. Emosinya sangat datar jika didengar dari suaranya. Ketika fire department menyuruhnya tetap melakukan CPR, Sarah sempat bilang
bahwa George tampak responsif dan mungkin itu menjadi tanda kehidupan. Jadi fire department meminta Sarah untuk terus melakukannya. Dari telepon yang terhubung, Sarah menghitung keras-keras seolah-olah dia benar-benar melakukan CPR. Tapi jika mendengar dari nada bicaranya, Sarah tidak tampak sedang melakukan CPR. Dugaan ini karena dia tidak terdengar terengah-engah sama sekali. Sebab jika kalian mengetahui atau mungkin pernah melakukan CPR, butuh banyak tenaga untuk melakukan kompresi atau memberi tekanan. Rasanya sulit melakukan CPR tanpa membuat diri sendiri terengah-engah dalam upaya tersebut. Pernapasan Sarah di telepon terdengar sangat stabil. Sepertinya mungkin dia hanya menghitung untuk mengelabui petugas. Dia melakukannya sampai petugas datang ke apartemennya. Ketika mereka mengecek keadaan George, dia sudah tidak bisa diselamatkan. Sarah menanggapinya dengan terdiam, tidak terlihat syok atau menangis. Pandangannya terus melihat ke arah petugas sampai dia dibawa keluar untuk dimintai penjelasan serta keterangan tentang apa yang terjadi mulai dari awal. Saat itu, di depan apartemen Sarah juga sudah ada Brian, mantan suaminya yang ditelepon Sarah untuk datang karena dia bilang ada kondisi yang darurat. Brian tinggal tidak jauh dari apartemen Sarah. Dia sudah tiba dari tadi, tapi dia tidak mau masuk ke dalam apartemen karena dia tahu betapa dramatik dan problematik sang mantan istrinya itu. Jadi Brian menunggu sampai petugas tiba, baru dia keluar dari mobilnya. Selama Sarah ditanya oleh petugas di depan apartemennya, Brian juga ikut diinterogasi. Petugas yang lain masuk ke dalam apartemen untuk merekam TKP dan mencari barang bukti yang mungkin bisa diamankan. Keanehan semakin bertambah ketika Sarah, yang seharusnya sedih karena pasangannya yang telah bersamanya selama 3 tahun, kini meninggal dunia. Justru, Sarah terlihat tenang dan malah sibuk meminta petugas mengizinkannya masuk ke apartemen karena dia haus dan hanya ingin minum minuman kaleng Dr. Pepper. Please, may I have my Dr. Pepper? I am so cotton mouth right now. Just give us a second, okay? Somebody else on that call and break and it's on the counter. I can't move. Di momen sedih dan rumit itu, Sarah masih sempat-sempatnya memikirkan minuman kaleng yang dia letakkan di kabinet dapurnya. Ini bukan sesuatu yang normal dilakukan oleh orang-orang yang berduka. Petugas yang sedang menginterogasinya bahkan bingung, sebab Sarah terus mengeluhkan bahwa mulutnya kering dan dia ingin minum. Dia terus memaksa petugas memberinya izin masuk ke dalam apartemen di mana saat itu menjadi TKP aktif. Nampaknya juga Sarah tidak berpikir bahwa dalam kasus ini, dia sebenarnya sudah ditempatkan dalam posisi terduga tersangka pembunuhan. Tidak ada kekhawatiran mengenai itu. Sarah terlalu percaya diri dan yang dia pikirkan hanyalah meminum sekaleng Dr. Pepper di dalam apartemennya. Petugas bahkan sampai meminta Brian untuk mengecek mobilnya, apakah punya sebotol air supaya bisa diberikan kepada Sarah. Tapi Brian tidak menemukan apapun yang bisa diberikan untuk menuntaskan rasa haus Sarah. Sarah yang tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, kemudian pergi ke sudut apartemen di mana ada keran yang biasanya digunakan untuk menyirami tanaman di halaman apartemen. Posisinya sangat rendah dan hampir menyentuh tanah, tapi Sarah justru membungkuk dan meminum air langsung dari keran, seolah menunjukkan bahwa dia benar-benar kehausan. Ada asumsi bahwa Sarah melakukan ini supaya petugas mengizinkannya masuk, supaya mungkin dia bisa mengambil ponsel atau apapun yang menjadi barang bukti utama. Mungkin juga memang Sarah ingin mengambil ponsel dan menghapus sesuatu di sana yang bisa memberatkan tuduhannya. Namun ada juga yang berpikir bahwa dia melakukannya untuk mencari perhatian. Sementara dia tidak cukup mengganggu petugas dengan meminta minuman kaleng, Sarah mulai merepotkan petugas lagi dengan meminta rokok beberapa kali. Itulah yang dilakukannya selama petugas mencoba untuk menginterogasi Sarah. Dia benar-benar tampak sedang mencari perhatian dan menghilangkan fokus petugas yang sedang melakukan tugasnya. Setelah itu Sarah mulai mengeluhkan bagaimana George, keluarga George, atau lingkungan sekitarnya menjuluki Sarah dengan julukan Everything But White Moment. Sesuatu yang nampaknya kurang berkaitan dalam kasus kematian George ini. Tidak hanya sampai di situ sikap Sarah yang mungkin bisa dinilai sebagai sikap yang aneh. Dia juga di tengah interogasi yang berlanjut karena melihat manajer properti yang sedang berjalan, tiba-tiba saja bertanya apakah dia harus memberi tahu manajer propertinya tentang apa yang terjadi di apartemen. Petugas kemudian mengatakan bahwa mereka yang akan mengurus hal itu. Sarah terlihat sangat santai atau mungkin terlihat percaya diri dengan berpikir bahwa dirinya akan lolos dan petugas tidak akan menahan atau mencurigainya sebagai pembunuh. Dia juga tidak terlalu peduli dengan tuduhan yang sedang menantinya. Barangkali Sarah berpikir bahwa alasannya tertidur alias ketiduran sudah cukup untuk membebaskannya dari tuduhan karena dia meyakini
Dia melakukannya tidak sengaja. Meski Sarah berulang kali mengatakan dia tertidur dan tidak sengaja meninggalkan George di dalam koper, kita semua pun bisa merasakan ada alasan mengapa Sarah lupa untuk mengeluarkan kekasihnya sendiri dari koper maut itu. Sedikit mengenal tentang Sarah Boone, dia adalah seorang perempuan berusia 42 tahun yang benar-benar problematik. Dia pernah menikah sebelumnya dengan pria bernama Brian yang mengenal Sarah selama 20 tahun terakhir. Mereka masih cukup muda ketika menikah. Saat itu Brian berpikir bahwa Sarah adalah gadis yang menyenangkan, penuh kejutan, penuh spontanitas, dan tidak pernah menjadi seseorang yang membosankan. Namun setelah mereka menjalani pernikahan hingga akhirnya memiliki seorang anak yang dipanggil Logan, ternyata Sarah bukan tipe perempuan yang tepat untuk dinikahi atau menjadi seorang ibu. Spontanitasnya tidak pernah berkurang. Dia seolah tidak berpikir bahwa sekarang dia punya tanggung jawab, dan ini membuat pernikahan yang dijalani menjadi tidak stabil. Sarah sering keluar di larut malam kapanpun dia mau, pulang dengan kondisi mabuk, terkadang membawa pria lain, dan jika dia benar-benar sangat mabuk, maka dia akan menjadi sangat kasar hingga bisa melakukan kekerasan terhadap Brian. Pada akhirnya, tentu saja Brian muak dengan perilaku istrinya yang sangat tidak bertanggung jawab terhadap putra mereka sendiri. Dia juga lelah dengan beban ganda yang ditanggungnya. Jadi ada satu momen di mana Brian mengemasi barang-barang dan membawa Logan pindah bersamanya ke rumah orang tuanya. Sarah dan Brian pun resmi berpisah selama beberapa waktu, sampai Sarah kemudian menemui Brian lagi, mengatakan bahwa dia menyesal dan berjanji akan mengurangi waktu minum-minum serta berusaha memperbaiki hidup serta sikapnya pada keluarga. Terutama dia akan berusaha menjadi ibu yang baik. Brian sempat luluh, hubungan mereka membaik dan mereka juga mencoba melakukan konseling pernikahan sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan hubungan mereka. Selama proses konseling itu, Brian sempat pindah lagi bersama Logan untuk tinggal bersama Sarah. Beberapa minggu berlalu, Brian menyadari bahwa Sarah tidak punya niat sama sekali untuk memperbaiki perilakunya. Dia terus-menerus melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu. Jadi ketika Brian pergi bekerja dan Logan berada di sekolah, maka Sarah akan pergi dari rumah dan tidak akan pulang sampai sekitar jam 3 pagi. Dia bahkan tidak merasa bersalah, tidak merasa malu, atau tidak merasa menyesal telah melakukan hal itu. Sarah bahkan bisa pulang dengan membuat keributan di rumahnya, pulang bersama pria asing yang selalu berganti-ganti setiap malam, dan tidak punya beban atau pikiran meski tahu ada anaknya yang masih kecil di dalam rumah itu. Ini adalah kesalahan Sarah yang terus berulang. Kesabaran Brian pun bisa habis. Mereka sudah mendekati perpisahan sepenuhnya, dan ini terjadi pada puncaknya ketika seorang pria asing mendobrak pintu rumah dengan sangat keras di tengah malam hanya untuk memanggil-manggil nama Sarah yang saat itu sedang tidak berada di rumah. Logan yang terbangun merasa tertekan dan ketakutan. Kejadian ini membuat Brian berpikir bahwa lebih baik untuk memberikan kehidupan yang normal dan damai kepada Logan dengan hidup terpisah dari Sarah. Mereka pun akhirnya bercerai. Brian memberikan bagian harta dari rumah yang mereka beli supaya Sarah bisa tetap tinggal dekat dengan anaknya. Karena bagaimanapun Logan masih harus bertemu dengan ibunya, menjalani kehidupan anak-anak yang agak normal dengan memiliki kedua orang tuanya di dekatnya. Sayangnya, kejadian ini membuat Sarah semakin tidak berpikir. Padahal selama tinggal bersama Logan, dia tidak pernah memberi perhatian atau menunjukkan cintanya. Dia juga tampak tidak peduli dengan putranya sendiri, selalu mengabaikan Logan dan mengacaukan mentalnya dengan membiarkan Logan terus melihat ibunya pulang dengan kondisi mabuk berat sambil membuat keributan dengan pria lain. Kini saat mereka tinggal terpisah, yang sebenarnya tidak terlalu jauh karena Sarah bisa berjalan kaki untuk sampai ke rumah yang ditempati Brian dan Logan, dia justru tidak pernah menemui anaknya sama sekali. Sarah selalu memberi banyak alasan remeh yang menjelaskan mengapa dia tidak bisa menemui Logan atau tidak bisa menjemputnya di sekolah. Seperti alasan, aku minum sampai larut malam dan masih sedikit mabuk, atau aku perlu tidur karena hariku berat. Alasan-alasan kecil semacam itu sering dijadikan tameng bagi Sarah untuk menghindari tanggung jawabnya. Padahal dia sebenarnya tidak punya kegiatan yang berarti dalam hari-harinya. Sarah adalah seorang pengangguran yang hanya menghabiskan waktunya untuk minum hingga mabuk atau menghabiskan waktunya bersama sang pacar baru, George Torres,
yang ikut tinggal bersama Sarah di apartemennya. Tidak banyak informasi yang bisa dicari tentang George Torres. Beberapa detailnya hanyalah dia berasal dari keluarga Hispanik Amerikan tradisional yang pernah menikah dan punya 3 anak yang sangat dicintai olehnya. Sebenarnya George Torres adalah pria yang penyayang, terutama pada anak-anaknya. Tapi dia punya masalah dengan anger issue, atau sederhananya dia tidak bisa mengendalikan kemarahannya yang berlebihan. Dia berjuang untuk bisa melalui ini dan sembuh dari anger isunya. Tapi sayangnya berkencan dengan Sarah sebenarnya tidak membantunya sama sekali. Hubungan mereka benar-benar toksik, bahkan kemudian dihiasi dengan laporan kekerasan dalam rumah tangga yang terdata di kepolisian. Pada tahun 2018, keduanya bahkan dipenjara bersama karena mereka bertengkar. Petugas kepolisian mendatangi apartemen Sarah setelah mendapat laporan dari penjaga keamanan gedung tentang keributan di tempat Sarah. Setelah petugas mengetuk pintu, terlihat Sarah yang membukanya mengalami lebam hitam di bagian matanya. Sarah mengaku bahwa dia bertengkar hebat dengan pacarnya yang menyeretnya ke lantai bawah dan menendangnya di bagian mata karena pacarnya cemburu melihat Sarah yang meminta rokok pada pria lain di bar. Petugas yang melihat George juga ada di rumah akhirnya mengajak George bicara juga. Tapi hal pertama yang petugas perhatikan adalah bekas cekikan yang ada di leher George. Ditanyai begitu, akhirnya George bercerita kisah lain dari pertengkaran ini. Dia mengaku bahwa mereka memang bertengkar di lantai atas dan tiba-tiba saja Sarah mencekik lehernya dengan sangat kencang sambil menancapkan kuku-kukunya ke kulit leher George. Sulit bagi George untuk melepaskan diri dari Sarah. Satu-satunya upaya yang bisa dia lakukan adalah dengan menendang Sarah. Tapi George bersumpah bahwa dia tidak tahu bahwa itu kemudian dengan keras mengenai matanya. Apa yang dilakukan George sebenarnya bisa terbilang upaya pembelaan diri supaya cekikan Sarah berhenti. Namun tetap saja petugas bingung siapa yang harus disalahkan dalam kondisi ini. Pasangan itu tidak ada yang mau mengaku atau memberi pernyataan lebih lanjut. Mereka juga tidak mau mengajukan tuntutan. Jadi petugas yang bingung akhirnya menangkap serta menahan mereka berdua. Sarah mendapat dakwaan tindak pidana kejahatan tingkat 3 atas pencekikan yang dilakukan. Sementara George mendapat hukuman lebih rendah dengan didakwa atas pelanggaran ringan tingkat pertama atas kekerasan yang dilakukannya. Brian yang masih berpikir bahwa Sarah adalah ibu dari anaknya, mau berbaik hati membebaskan Sarah dengan membayar jaminannya. Sayangnya, seolah kejadian itu tidak menjadi pelajaran bagi mereka berdua, karena di tahun selanjutnya mereka terlibat dalam kasus KDRT lagi. Namun kali ini hanya George yang dipenjara. Selama 3 tahun mereka berhubungan, George sudah 4 kali dipenjara karena kekerasan yang terjadi. Sarah sempat mengajukan perintah tidak boleh menghubunginya atau bicara dengannya lagi. Jadi intinya George harus membatasi kontak fisik dan verbal terhadap Sarah. Perintah lainnya juga membuat George tidak boleh mengkonsumsi alkohol atau narkoba, serta tidak boleh tinggal di apartemen yang sama dengan Sarah. Jadi, untuk sementara waktu, George tinggal di rumah ayahnya. Ini bukan kali pertama George pindah ke rumah ayahnya. Dia sering melakukannya jika bertengkar dengan Sarah. Itu sebabnya hubungan mereka berdua membuat ayah George pun muak. Pernah suatu kali ayah George mendatangi Sarah dan meluapkan keresahannya atas sikap keduanya yang tidak dewasa. Karena setiap kali mereka bertengkar, biasanya Sarah akan mengusir George dan akan memintanya kembali setelah mereka berbaikan. Orang yang muak dengan hubungan mereka bukan hanya ayah George, tetapi juga Brian, mantan suami Sarah. Rasa muak ini muncul karena Sarah selalu menghubungi Brian tengah malam sambil menangis, lalu memintanya datang ke apartemen sambil menceritakan tentang betapa kejam dan jahatnya George padanya. Biasanya, Sarah akan meminta Brian datang menjemputnya, tapi Brian selalu menolak. Dia sadar bahwa dirinya punya tanggung jawab untuk merawat dan mengawasi anaknya. Jadi tidak mungkin meninggalkan putranya sendirian di rumah, apalagi tengah malam. Brian bosan dengan drama yang dibuat oleh Sarah. Menurutnya Sarah hanya haus perhatian. Sekarang, kembali membicarakan soal hubungan Sarah dan George, yang meski sudah punya perintah untuk saling menjauh, mereka melanggarnya setelah berbaikan kembali. George terus mendapat tuntutan karena Sarah sering melaporkannya ke polisi jika mereka bertengkar. Tapi pernah suatu kali George berkata pada polisi bahwa Sarah pun sering melakukan kekerasan padanya. Hanya saja George tidak melaporkan kejadian itu. Sesuatu yang mungkin bisa ditebak, karena biasanya laki-laki takut dipandang lemah. Jadi mereka tidak melapor jika menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga mereka. Pandangan bahwa korban KDRT biasanya adalah perempuan dan laki-laki selalu menjadi pelakunya tidaklah tepat, karena KDRT bisa menimpa siapa saja. Setelah penangkapan terakhirnya,
George mengikuti kelas pencegahan KDRT, serta kelas pengelolaan amarah. Dan Sarah bahkan kemudian mengatakan bahwa George tampak berubah setelah ikut kelas. Dia berusaha menjadi pria yang lebih baik, sesuatu yang mungkin diharapkan banyak orang. Masalahnya adalah, Sarah tidak melakukan upaya yang sama untuk dirinya. Dia tidak berusaha berubah, tidak sedikit pun ada niat untuk itu. Sampai akhirnya, tragedi kematian George benar-benar terjadi. Hari di mana Sarah melapor bahwa dia menemukan George meninggal adalah hari yang sama di mana Sarah dijadwalkan untuk menjemput putranya, Logan, di sekolah. Padahal jadwal bersama Logan pun tidak banyak. Sarah hanya perlu menjemputnya di hari Senin, di hari Selasa, dan akhir pekan. 4 hari dalam seminggu, tapi Sarah sering menghindarinya. Pagi hari di tanggal 25 Februari 2020, Brian sudah menelponnya berkali-kali untuk mengingatkan tentang jadwal yang sudah mereka sepakati supaya Logan punya waktu bersama kedua orang tuanya. Tapi Sarah tidak mengangkat telepon. Lalu di jam 1, akhirnya Sarah baru benar-benar mengangkat panggilannya, di mana Brian sudah siap untuk memarahinya. Tapi yang langsung terdengar adalah suara panik Sarah yang meminta Brian untuk datang ke apartemen. Brian yang berpikir bahwa ini adalah salah satu drama Sarah lainnya. Dia tidak menanggapi kepanikan itu dengan cepat. Meski tetap pergi ke apartemen Sarah, tetap ada rasa kesal di dalam dirinya. Dia juga tidak terburu-buru untuk pergi, karena sekali lagi, Brian berpikir tidak ada hal serius yang terjadi, dan itu hanyalah drama lainnya yang dibuat Sarah untuk menarik perhatian. Begitu tiba, Brian membuka pintu depan apartemen Sarah, masuk dan berjalan beberapa langkah di lorong. Tapi langkahnya segera berhenti setelah dia melihat 2 kaki lemas yang tergeletak di lantai. Dia tidak tahu siapa yang tergeletak, tapi Brian tahu bahwa dia harus segera mundur dan berbalik. Dengan berteriak, dia mengatakan kepada Sarah bahwa dia tidak tahu apa yang Sarah lakukan atau apa yang terjadi. Tapi dirinya tidak mau terlibat. Lalu ia meminta Sarah untuk menelpon polisi secepatnya. Setelah mengatakan itu, Brian keluar dari apartemen. Dia tidak mau melakukan apapun karena takut dijadikan kambing hitam oleh Sarah yang dia kenal suka sekali mengarang cerita untuk drama hidupnya. Bagaimanapun, Brian masih memikirkan nasib anaknya. Dia tidak mau terlibat dalam masalah yang dibuat mantan istrinya itu. Jadi, Brian tetap menunggu di mobilnya yang dia parkir di depan apartemen sampai polisi tiba. Sarah tidak langsung ditangkap pada hari polisi menemukan mayat George dan mendapat laporan kematiannya. Jadi setelah ditanya oleh polisi soal kronologi kematian George, serta diminta untuk tinggal sementara di tempat lain karena apartemennya masih menjadi TKP aktif, Sarah masih dibiarkan bebas dalam semalam. Lalu keesokan harinya dia baru diminta datang ke kantor polisi untuk wawancara. Selama wawancara inilah, Sarah banyak mengatakan hal-hal yang terasa janggal dan agak mengherankan. Dia mengaku bahwa hubungannya belakangan dengan George berjalan baik-baik saja. Tidak ada pertengkaran sama sekali, bahkan mulai mempertimbangkan rencana masa depan dan memperbaiki hubungan. Namun kemudian Sarah melanjutkan ceritanya tentang luka atau cedera yang didapatkannya selama berhubungan dengan George, menjelek-jelekan mantan istri George yang dia bilang selalu menuntut dikirimkan uang, dan membicarakan hal buruk tentang George serta keluarganya. Di sisi lain, Sarah juga terlihat serta terdengar sangat membanggakan dirinya. Bagian terlucunya adalah, dia berkata bahwa dirinya adalah siswa unggulan di sekolahnya dulu. Dia adalah ibu yang baik, dia bisa melakukan segalanya dengan baik. Sesuatu yang bertentangan dengan fakta yang ada. Bahkan Sarah bilang bahwa dia tidak suka minum minuman keras. Dia tidak suka mabuk karena dia ingin pikirannya tetap sadar supaya bisa merawat putranya. Di mana cerita ini sangat bertentangan dengan penjelasan Brian yang sudah diwawancarai oleh polisi sebelumnya untuk mengetahui sifat Sarah dari orang terdekatnya. Kebohongan demi kebohongan terus keluar dari mulut Sarah, sambil dia terus menjelekkan George dalam kisahnya dan berkata bahwa selama ini dia merawat George. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. George adalah orang yang merawat Sarah, membayar semua tanggungan hidupnya karena George adalah satu-satunya yang bekerja di dalam hubungan itu. Tidak terhitung berapa kali Sarah memuji dirinya sendiri dalam interogasi dan terus menjelek-jelekan orang lain dalam ceritanya. Selama wawancara, penyelidik forensik meminta ponselnya. Sarah, tanpa perlawanan pun rela memberikan ponselnya kepada penyelidik dan telepon itu pun digeledah.
Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan 2 video yang diambil Sarah di malam sebelum George ditemukan meninggal. Namun sepertinya dia tidak ingat mengambil video tersebut, karena dia juga tidak mencoba menghapus video yang kelak akan menjadi barang bukti penting di persidangan. Sarah pun tetap diminta melanjutkan ceritanya, di mana dia bilang bahwa di malam sebelum George ditemukan meninggal, mereka sedang bersenang-senang, melukis bersama, menonton televisi, hingga akhirnya Sarah mengajak George bermain petak umpet. Dari ceritanya juga, jelas bahwa Sarah menjadi si pencari dan George yang bersembunyi. Dia naik ke lantai atas, masuk ke kamar mandi untuk mulai menghitung, sementara George bersembunyi. Saat itu dia bilang, koper memang sedang dikeluarkan karena mereka berencana akan menyumbangkan beberapa baju yang sudah tidak terpakai, terutama baju-baju milik Logan yang sudah kekecilan. Mungkin George berpikir bahwa akan lucu jika dia masuk dan bersembunyi di dalam koper. Sarah bilang, dia membantu George bersembunyi dengan menutup resleting koper. Lalu, dia bilang dirinya tertidur setelah tertawa dan bercanda dengan George yang ada di dalam koper. Dalam pernyataannya, Sarah pun mengatakan bahwa dia menyisakan sedikit celah supaya George bisa membuka sendiri kopernya. Tapi kemudian resletingnya rusak. Sekarang, ceritanya terasa semakin tidak masuk akal. Apalagi saat Sarah bercerita soal bagian di mana dia menemukan kopernya dan berkata bahwa, oh, George masih berada di dalam koper. George kemudian ditemukannya meninggal karena kehabisan oksigen. Hal yang kemudian dikhawatirkan oleh Sarah hanyalah dia ketakutan bahwa keluarga George yang dia bilang sangat tidak menyukainya akan membunuhnya sebagai upaya balas dendam atas kematian George. Sarah lalu membahas keluarga George yang menjulukinya The Blue Eye White Dragon dan menjelaskan betapa tidak ramahnya keluarga George padanya. Semua yang dikatakan Sarah, jika diperhatikan lagi, sebenarnya hanya seputar dirinya atau berusaha untuk mengalihkan kecurigaan polisi terhadap dirinya dengan menyebut nama-nama lain yang bahkan tidak ada di TKP. Namun apa yang diungkapkan oleh Sarah selama interogasi yang panjang itu tampaknya tidak ada gunanya. Sebab setelah hasil otopsi George keluar, hasilnya menunjukkan bahwa banyak sekali luka dan memar di tubuhnya yang disebabkan oleh kekerasan, yang tampaknya tidak lain dilakukan oleh Sarah. Tapi perempuan itu membantah dengan menceritakan kisah palsu lain bahwa George terjatuh dari sepeda di malam sebelumnya. George menghantam sesuatu atau hal-hal lainnya yang semakin merusak cerita yang sudah dia karang sendiri, membuatnya semakin tidak masuk akal, karena sebelumnya Sarah bilang bahwa dia hanya bersenang-senang dengan melukis dan menari. Namun, ada spekulasi lain tentang Sarah yang mencoba meyakinkan George untuk masuk ke dalam koper yang sebenarnya berada di lantai atas, lalu mendorongnya hingga jatuh menggelinding di tangga yang menyebabkan semua luka di tubuh George. Tetangga Sarah yang kemudian bersaksi mengatakan bahwa pada jam 10:30 malam, di malam kejadian, dia mendengar suara jatuh yang sangat keras dan terus bertambah keras. Namun, dia mengabaikannya karena suara keributan seperti itu adalah hal yang biasa terdengar dari unit apartemen Sarah. Kesaksian ini setidaknya menguatkan dugaan bahwa sebelumnya Sarah dan George sepertinya sering bertengkar, atau George yang berada di dalam koper memang dilempar dari tangga. Polisi yang melihat video di ponsel Sarah juga melihat bahwa tampaknya Sarah dan George tidak bersenang-senang. Di video itu terdengar suara George yang memohon supaya Sarah mengeluarkannya dari koper, tapi Sarah hanya merespon dengan kalimat, "Atas semua yang kamu lakukan padaku." Dan Sarah kemudian tertawa saat George terus memohon agar dikeluarkan. For everything you've done to me. For everything you've done to me. You. Stupid. That's my name. Don't wear it up. Sarah tidak mengakui bahwa dia ingat merekam itu. Dia juga kemudian beralasan bahwa dia terlalu mabuk malam itu, yang mana itu bertentangan dengan pernyataan sebelumnya bahwa dia tidak suka mabuk. Sarah kemudian beralasan lagi bahwa itu bukan sesuatu yang disengaja, dan dia juga berani berdiri untuk menunjukkan layar laptop petugas yang memutar video yang disalin dari ponselnya. Sarah menunjuk salah satu bagian koper dan berkata bahwa ini adalah celah untuk George untuk membuka kopernya sendiri. Namun polisi mengatakan bahwa mereka tidak melihat lubang itu. George juga terus mendorong-dorong bagian kain koper sambil berteriak bahwa dia tidak bisa bernafas. Sarah terus mengelak dan mencoba meyakinkan petugas bahwa dia melakukannya dengan tidak sengaja. Sarah sempat menjalani tes DNA untuk melihat apakah dia sempat melakukan tindak kekerasan sebelumnya kepada George. Tapi dia tetap langsung didakwa dengan pembunuhan tingkat 2
karena membunuh George. Pembunuh tingkat 2 adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang punya niat membunuh tapi secara tidak direncanakan, akhirnya membunuh korbannya. Sarah ditahan di penjara Orange County tanpa jaminan, dan dalam perjalanannya ke penjara, dia sempat mengatakan bahwa dia meminta sel yang sangat luas karena dia takut dengan tempat yang sempit. Sesuatu yang tidak terbayangkan bisa dia katakan setelah membunuh pacarnya dengan menyekapnya di dalam koper yang sangat sempit. Proses peradilannya kemudian berjalan lambat karena pandemi yang melanda dunia. Selama prosesnya, Sarah telah berganti-ganti pengacara yang tampaknya mereka semua menolak untuk membantu Sarah. Dia juga telah menulis surat kepada hakim yang menyatakan bahwa dia tidak diadili secara adil. Sarah mengharapkan untuk menggunakan pembelaan perempuan korban KDRT dalam persidangannya yang pada September 2023 dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 11 Desember 2023 nanti.